Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui Renungan Harian Channel 5M. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan doa dan support saudara, sehingga channel ini semakin berkembang dan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, dan kiranya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Doa dan harapan saya di dalam masa pandemi ini, kiranya pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu sempurna menyertai kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan episode renungan harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita telah sampai pada kalimat, ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dari rangkaian doa Bapa kami. Izinkan saya bertanya sejenak kepada saudara, mana yang lebih dulu, antara minta ampun atau mengampuni? Kalau kita baca lebih mendalam lagi, ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka kita akan menemukan sebuah kebenaran, bahwa Yesus mengajarkan kita supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita terlebih dahulu, baru kita minta ampun atas kesalahan kita untuk beroleh pengampunan dari Tuhan. Firman-Nya berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita renungkan sejenak perjalanan hidup kita. Seberapa banyak kesalahan dan pelanggaran yang telah kita buat? Memang, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun itu tidak bisa menjadikan alasan bagi kita untuk terus hidup dalam dosa. Melalui doa Bapa kami, Yesus mengingatkan kita untuk menyadari dan mengakui dosa yang sering kita lakukan dan mohon ampunannya. Karena pengakuan kita atas dosa dan pelanggaran kita akan membebaskan kita dari intimidasi si jahat. Ada dua kata yang paling sulit diucapkan oleh kebanyakan orang, yaitu saya bersalah. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada dasarnya Tuhan ingin memulihkan setiap berkat yang seharusnya menjadi milik kita, dengan catatan apabila kita mau datang dan memohon pengampunan kepadanya. Namun sebelum kita minta pengampunan, mari kita pahami dan ingat dengan baik, bahwa pengakuan yang kita ucapkan tidak akan secara otomatis memperoleh pengampunan dari Bapa Surgawi, bila kita masih menyimpan dendam dan kemarahan terhadap orang lain yang telah menyusahkan atau menyengsarakan hidup kita. Daud menggambarkan keadaan sakit yang dialaminya. Kemarahan terhadap orang-orang yang menyakitinya telah menyebabkan dirinya menderita sakit penyakit. Daud berkata, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Itulah ungkapan Daud sebelum pengakuan dosa. Daud menggambarkan hidupnya lesu, seolah-olah tangan Tuhan yang kuat sedang menekan hidupnya. Daud minta belas kasihan Tuhan untuk mengampuni musuh-musuhnya agar ia dapat disembuhkan. Orang yang tidak bersedia mengampuni orang lain, sesungguhnya ia sedang menyimpan kesalahan di dalam hatinya. Dan hati yang menyimpan segala kesalahan itulah yang sering membuat berkat Tuhan tidak datang dalam kehidupan kita. Bahkan kita menderita sakit penyakit yang membuat kita tidak berdaya. Mari, jangan tunda-tunda lagi. Ampuni setiap orang yang telah berbuat salah terhadap saudara, dan datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dari segala kesalahan yang pernah saudara lakukan.
agar saudara dapat bergairah kembali untuk meraih kemenangan yang gilang gemilang bersama Tuhan. Mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari keberadaan kami. Kami mengakui hati kami pernah terluka oleh perbuatan orang-orang di sekeliling kami, dan kami belum mengampuni kesalahan mereka. Tanpa kami sadari, kami masih menyimpannya. Dan hal ini menyebabkan sakit dalam hidup kami, baik sakit jasmani maupun rohani. Saat ini, kami mau melepaskan pengampunan atas mereka dan memberkati mereka, serta kami juga mohon ampun atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak memperhitungkan kesalahan kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu melalui episode ini. Saat ini hamba berdoa, bagi yang sedang menderita sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan apapun sakit mereka, Tuhan sembuhkan. Bagi yang sedang mengalami masalah keuangan, Tuhan cukupkan dan sediakan semua kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan dan jalan keluar. Yang sedang lemah dan terpuruk, Tuhan kuatkan dan bangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah, di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan share channel 5M ini kepada para sahabat dan kerabat saudara, supaya semakin banyak yang diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam pemeliharaan serta perlindungan Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati.